Pria ini memiliki kebiasaan yang aneh, yaitu memakan daging manusia segar setiap hari. Dan untuk memastikan rasa dagingnya, dia khususnya menargetkan gadis muda yang berkulit putih dan cantik. Setelah menghancurkan tubuh korban, dia mengatur dengan rapi sesuai urutan masuk pertama keluar pertama. Makanan yang enak dia simpan di dalam freezer. Makanan yang tidak enak dia hancurkan dan beri anjing. Dia benar-benar mesin pembunuh dalam hal keanehan. Yang lebih menakutkan adalah, dia juga memiliki seorang kakak laki-laki. Dalam hal tingkat keanehan, hanya meningkat dan tidak berkurang. Siang hari dia menyamar sebagai sopir bus sekolah. Tapi begitu malam tiba, dia langsung berubah menjadi iblis berdarah. Mulai dengan kejam memburu mangsa. Seperti gadis di depannya. Karena jalan kecil yang sempit, tidak bisa naik mobil. Ini menjadi buruan favorit yang paling disukai oleh Tuan Peu. Dengan alasan mengantar dalam perjalanan, dia terus mencoba membujuknya untuk naik mobil. Awalnya, gadis itu juga sangat waspada. Tapi sayangnya, si tua berhasil merayunya. Ditambah lagi dengan tanda yang mengurangi kewaspadaan seperti bus sekolah. Sulit untuk tidak memberikan perasaan bertemu dengan orang baik. Namun, setelah naik ke dalam mobil, semua suasana berubah. Lau Peu tidak lagi berbicara. Mobil mulai bergerak menuju daerah terpencil. Ketika gadis itu menyadari, semuanya sudah terlambat. Gadis itu tidak mati, tetapi lebih menderita daripada kematian. Karena Lau Peu memiliki kebiasaan, yaitu melepaskan naluri binatang sebelum membunuh. Memainkan mangsanya di antara kedua kakinya, hingga tidak tertarik lagi. Kemudian mulai menikmati pembantaian terakhir. Jika dikatakan bahwa akhir dari setan adalah kematian, akhir cerita Peu yang lama itu, dapat dikatakan matinya membuat orang senang. Karena Lau Peu tidak pernah bermimpi, dia akan menghadapi seseorang selanjutnya. Akan menjadi keberadaan yang bahkan membuat setan takut. Di jalan kecil yang sama, Lau Peu bertemu mangsa baru. Gadis ini terjebak di dalam mobil karena ban pecah. Hanya bisa tinggal di dalam mobil dan menunggu bantuan di jalan. Kendaraan sekolah tua tetap berada di tempatnya. Pertama, dia berpura-pura menjadi orang baik dan menyapa. Kemudian dia berpura-pura memeriksa kondisi ban. Dia bilang padamu bahwa dia benar-benar orang yang baik hati. Tapi kali ini tidak peduli bagaimana dia berpura-pura. Gadis itu tetap waspada. Dia bahkan tidak berani menurunkan jendela mobil terlalu banyak. Dia segera menelepon pacarnya, Suhyun. Sayangnya, Suhyun bekerja di Badan Intelijen Nasional. Dia tidak bisa membantu dia saat itu juga. Tapi ada satu hal. Jangan turun dari mobil sama sekali. Harus menunggu bantuan jalan. Setelah menutup telepon, gadis itu dengan tegas menolaknya. Namun, tampaknya si tua juga sedikit waspada. Setelah mengamati sekeliling, dia pergi perlahan-lahan. Namun yang aneh adalah, beberapa saat kemudian, bus sekolah tua tetap berada di tempatnya. Tidak ada niat untuk pergi. Gadis itu dengan gugup menyalakan lampu mobil. Hasilnya, hanya dalam waktu 1 menit, gadis itu kehilangan kemampuan untuk melawan. Seluruh mobil terasa seperti neraka. Tuan Park membawanya ke tempat pemotongan hewan. Berpikir sejenak, tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk memulainya. Namun pada saat itu, gadis itu memohon, "Bisakah kamu membiarkanku pergi?" "Mengapa?" "Saya hamil." Permohonan gadis itu, sepertinya itu mengguncang emosi Tuan Park. Namun bukan menjadi terharu, melainkan semakin bersemangat. Pada hari berikutnya, beberapa anak kecil bermain di tepi sungai. Tanpa sengaja menemukan sebuah kantong plastik hitam. Dia mengira ada barang berharga di dalamnya. Ternyata ketika dibuka, ternyata itu adalah sepotong telinga yang terpotong. Polisi segera tiba, dan melakukan pencarian intensif. Menemukan sisa-sisa kepala. Hanya adegan kekejaman dan kekejaman ini, membuat siapapun yang melihatnya terguncang. Saat kepala itu diangkat ke darat, baik Ijie maupun Siusian terkejut dan terpaku di tempat. Rasa putus asa dan kehilangan harapan muncul secara alami. Tidak ada yang tahu bagaimana Siwon bertahan. Ketika atasan melihatnya, Siwon sudah menghapus air matanya, dan mengambil cuti berduka yang cukup lama. Atasan tidak memperdulikannya, bahkan memberitahu Siwon untuk beristirahat lebih lama, kembali bekerja setelah kondisinya membaik. Namun yang tidak diketahui atasan adalah, alasan Siwon mengambil cuti panjang, bukan untuk meredakan perasaannya sendiri, tetapi untuk memberikan batas waktu kematian kepada Tuan Park. Melalui informasi yang diperoleh dari kantor polisi, Siwon berhasil mengidentifikasi 4 tersangka. Mereka semua memiliki catatan kriminal, dan pernah muncul di sekitar tempat kejadian. Siwon tidak berbicara banyak. Dia mencari mereka satu persatu. Setelah menggunakan beberapa tindakan kekerasan, 2 di antaranya segera dieliminasi. Dan dia mengunci pandangannya pada Tuan Park. Awalnya Siwon juga tidak yakin itu dia.
Namun setelah menyelidiki rumah Tuan Park, dia menemukan istrinya hilang. Hanya meninggalkan orang tua dan seorang anak laki-laki di rumah. Dan tidak kembali selama 6 tahun setelah pergi. Jadi orang seperti ini pasti memiliki gangguan psikologis. Tetapi yang membuat Soo-hyun yakin adalah di dalam rumah kaca tempat kerja Pak Park, dia menemukan banyak lemari yang terkunci. Cobalah bertanya, di tempat yang begitu sederhana ini, apalagi yang layak dicuri? Soo-hyun membuka lemari dengan paksa. Di dalamnya penuh dengan pakaian dalam wanita dan berbagai macam perhiasan dan sepatu. Sekarang, Pak Park adalah pembunuh tanpa keraguan dan mengikuti ke tempat yang lebih dalam. Rumah ini penuh dengan noda darah yang belum kering. Bau darah memenuhi seluruh rumah. Dan di dalam bak pembuangan, Soo-hyun menemukan sebuah cincin. Cincin pernikahan yang telah dia sepakati dengan istrinya. Soo-hyun tidak berniat melaporkan ke polisi. Dia juga tidak pernah berpikir untuk menggunakan cara yang adil untuk membalas dendam. Sementara itu, Pak Park mengendarai bus sekolah. Sekali lagi menargetkan mangsanya hari ini. Dia di antara banyak siswa. Dia tertarik pada seorang mahasiswi yang putih dan bersih. Menunggu hingga tidak ada orang di sekitar. Dia langsung mengikatnya kembali ke tempat tinggalnya sendiri. Semakin gadis itu berjuang, wajah jahat tua Peu semakin bersemangat. Juga di saat-saat terakhir ini, tiba-tiba suara aneh mengganggunya. Peu berhenti bergerak. Dia mengambil sabit di sampingnya dan pergi mengikuti suara itu. Setelah menyalakan lampu, terkejut menemukan Siusian yang menunggu di pintu. Peu menyadari bahwa dia terbongkar. Namun yang tidak dimengerti adalah, mengapa hanya Siusian seorang? Apa maksudmu dengan seorang? Melihat lawan tidak berkata-kata, keberanian Peu justru meningkat. Karena dia tidak mau bicara, maka dia akan membunuhnya tanpa bisa bicara. Peu sama sekali tidak bisa membayangkan. Orang yang dia temui kali ini sangat kuat. Tidak lama setelah itu, dia dicekik oleh Siusian sehingga tidak bisa bernapas. Namun yang aneh adalah, Siusian tidak membunuh Peu. Tapi saat Peu pingsan, dia memasukkan sesuatu ke mulutnya. Setelah pastikan Tuan Park menelan, dia menginjak lengan dan pergi dari sini. Menonton drama dalam kabut. Setelah Tuan Park bangun, dia sangat sakit. Tetapi yang lebih membuat bingung adalah lukisan. Ternyata Soo-hyun meninggalkan biaya pengobatan. Seperti takut dia mati dalam drama. Tuan Park tidak mengerti mengapa. Tapi tidak perlu dipikirkan terlalu banyak. Yang terpenting adalah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Di jalan keluar, Lau Peu mendapat tumpangan. Tapi, kebetulan atau tidak, informasi pengemudi di mobil ini tidak ada kesamaan dengan pengemudi sebenarnya. Ditambah dengan tanda-tanda pertarungan yang berantakan. Old Park langsung mengerti dengan sekali pandang. Dia sedang menghadapi perampokan. Tapi apa artinya ini? Dia sudah marah sejak awal. Kali ini dia punya tempat untuk melampiaskan. Apalagi, dia tidak berniat membayar sejak awal. Kamu punya keberuntungan yang buruk. Dua perampok itu mati. Lau Peu membuka bagasi. Memang menemukan sopir yang diculik. Tampaknya, perampok ini mendapatkan balasan yang pantas. Lau Peu tidak tinggal lama. Dia mengambil pakaian baru dengan mudah dan pergi ke kota. Karena lengannya masih patah, dia harus segera mencari dokter untuk memperbaikinya. Tapi siapa yang tahu, di klinik kecil ini, seorang perawat kecil menarik perhatian semua orang. Tuan Peu tidak memedulikan tangannya yang patah. Dia langsung menggoda perawat itu. Tapi penampilannya yang menjijikkan ini tapi membuat perawat kecil itu ketakutan. Gadis itu tidak berani banyak bicara. Tunggu sampai Lau Peu pergi. Baru kemudian dia pergi ke gudang untuk bernapas lega. Namun siapa yang tahu, Lau Peu tepat di belakangnya. Gadis itu ingin pergi, tapi pintu sudah dikunci oleh Tuan Peu. Sepertinya dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Lau Peu juga tidak terburu-buru. Malah dia melihat gadis itu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia memerintahkan dirinya sendiri untuk melepaskan pakaiannya. Tentu saja gadis itu menolak. Tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Sebelum aku menggores wajahmu dengan pisau, cepat lepaskan pakaianmu. Di bawah ancaman Lau Peu, gadis itu mulai melepaskan pakaian sedikit demi sedikit, hingga hanya tersisa 2 pakaian terakhir. Barulah dia berhenti.
Dia dengan putus asa memohon agar Tuan Park membiarkannya pergi. Namun permohonan putus asa ini malah membuat Tuan Park semakin bersemangat. Dia berencana untuk mendekatinya dengan paksa. Tepat pada saat yang krusial ini, seorang tamu tak diundang tiba-tiba muncul dan langsung memukul Tuan Park dengan tongkat. Lau Peu sedikit bingung. Belum lagi Su Hyun mengganggunya seperti hantu. Tanpa berkata-kata lagi, dia langsung memukulinya begitu bertemu. Tuan Park sama sekali tidak bisa marah. Yang lebih kejam lagi, kali ini dia bahkan ingin mematahkan kakinya. Untuk mencegahnya dari kehilangan kendali. Untuk menghindari dirinya dari kehilangan kendali, Su Hyun bahkan meminta perawat untuk menunggu. Untuk memastikan Tuan Park tidak akan mati sebelum pergi. Old Park pingsan karena sakit. Ketika dia membuka mata lagi, dia sudah dibuang ke tempat yang terpencil dan tandus. Lau Peu sudah sangat yakin, pasti So Hyun telah memasang pelacak padanya. Sayangnya, memahami juga tidak berguna, karena pelacak So Hyun tidak ada di mobil, melainkan kapsul yang pernah diberikan padanya. Tidak peduli kemanapun dia pergi, dia bisa langsung mengetahui lokasinya, bahkan bisa mendengar apa yang dikatakan oleh lawan. Dia bisa tahu posisi pertama kali. Itulah jalan balas dendam So Hyun. Jangan mati secara langsung, melainkan dengan menyiksa sedikit demi sedikit, menghancurkan baik secara mental maupun fisik. Balas dendam yang sangat menghancurkan, seperti seorang pemburu yang menangkap mangsa, menangkap dan melepaskan lagi, menikmati sensasi menangkap dan menyiksa di dalamnya. Setelah memahami hal ini, Tuan Park juga tidak berniat memberikan kesempatan lagi. Apalagi bagi orang gila ini, siapa yang menjadi mangsa belum tentu. Tuan Park bersiap untuk meninggalkan mobil, berencana mencari mobil yang aman dan melanjutkan perjalanan. Hanya saja hari ini kurang beruntung. Ketika melihat penampilan mobil tersebut, memang agak takut. Ada apa? Apakah ada kecelakaan? Tuan Park melihat ke arah lawan, kemudian melihat ke arah tentara di belakang mobil. Lebih baik memutuskan untuk pulang sendiri. Tapi kali ini dia tidak pulang ke rumah, malah mencari adiknya sendiri. Seorang iblis pemakan manusia yang sama gila. Mereka juga memiliki seorang teman wanita. Meskipun tidak tahu situasi orang ini, tapi pasti bukan orang baik-baik. Ketika malam tiba, si gemuk mulai menyiapkan bahan makanan lagi. Dia dengan sembarangan menarik seorang wanita, langsung ingin membongkar orang itu. Saat ini, Su Hyun tidak bisa lagi tetap diam. Dia diam-diam masuk ke dapur belakang, langsung datang ke depan si gemuk. Awalnya masih sedikit terkejut, tapi setelah tahu itu Su Hyun yang datang, si gemuk malah menjadi bersemangat, karena dia ingin melihat siapa sebenarnya yang menyiksa kakak besar, Tuan Park. Sayangnya, si gemuk hanya memiliki kekuatan fisik, tapi dia tidak memiliki pengalaman bertarung. Dia sama sekali bukan lawan untuk Su Hyun. Tidak lama kemudian dia diikat, seperti orang lain yang dia perlakukan dengan kejam. Setan juga datang kepadanya seperti yang dijanjikan. Tapi ketika Su Hyun ingin melanjutkan serangannya, namun, Lau Peu masuk dengan senapan berburu. Su Hyun hanya bisa melarikan diri melalui jendela. Dia masuk ke kamar lain untuk mencari kesempatan lagi. Namun, dia belum menemukan stabilitas. Tetapi dia terlebih dahulu ditemukan oleh seorang wanita. Serangannya tidak berhasil. Malah dia dipukul pingsan dengan satu pukulan. Su Hyun baru saja ingin pindah, tetapi orang gemuk yang datang juga bergabung dalam pertempuran. Meskipun terlihat menakutkan, tapi mereka hanya sekadar pengikut kecil yang bisa dikalahkan. Su Hyun tidak membiarkannya, langsung mengalahkan orang gemuk itu. Melihat Lau Peu mendekat dengan senapan berburu, Su Hyun segera melemparkan kotak kait. Ketika lawan terburu-buru menginjaknya, itu adalah saat untuk menangkap mangsa lagi. Menghantam belakang kepala Lau Peu, Su Hyun tidak tahu berapa kali dia memukul dengan keras. Bahkan dia sendiri agak bingung. Untungnya, beberapa akal sehat kembali. Dia akhirnya perlahan-lahan berhenti. Tidak mengherankan, ketika dia membuka mata lagi, Lau Peu kembali dilemparkan ke tempat yang terpencil. Meskipun tubuhnya sangat sakit, tapi dia masih tertawa seperti babi. Karena dia menyadari satu hal. Kenapa ada gelombang siusian? Setiap kali bisa menemukan dia. Jika pelacak tidak ada di mobil, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu di dalam tubuhnya. Sekarang giliran siusian panik. Dia belum pernah melihat seorang penjahat, jenis yang semakin terangsang oleh penyiksaan. Jelas, Lau Peu adalah yang pertama. Dan yang lebih sadis adalah, Lau Peu ingin menyatakan perang, ingin membalas, ingin merasakan kembali menjadi pemburu. Hei, kamu pasti mendengarkan. Kamu pasti sedang mendengarkan kan? Ah, rasanya sangat menyenangkan. Sepanjang hidupnya belum pernah melihat sesuatu yang begitu menarik. Jika kamu tidak membunuhku, kamu akan menyesal. Tidak perlu waktu lama. Selamat datang.
Tunggu saja, aku akan mengajarkanmu apa itu penderitaan sejati. Selesai. Kali ini, Tuan Park tidak hanya mengetahui identitas Soo-hyun, bahkan berasal dari berita. Mengetahui informasi lengkap tentang gadis itu. Dia menelan satu bungkus besar obat pencahar. Berhasil mengeluarkan alat penyadap itu. Membuat Soo-hyun tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti. Dan tujuannya selanjutnya hanya satu, yaitu pergi ke rumah gadis itu. Memberikan pukulan berat kepada Soo-hyun. Sayangnya, Soo-hyun tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Park. Sekarang dia kehilangan arah. Seperti lalat tanpa kepala yang berputar-putar. Namun dia tidak tahu. Tetapi orang lain pasti tahu sesuatu. Itu adalah orang gemuk yang sama-sama aneh. Soo-hyun datang ke rumah sakit. Melewati pengawasan polisi. Pengawasan yang ketat. Akhirnya menemukan satu sama lain di tempat tidur rumah sakit. Dia menginterogasi orang gendut dengan keras. Tuan Park yang tidak punya tempat untuk pergi. Akhirnya akan pergi kemana? Si gemuk masih agak bingung. Tapi setelah dia menyadari, dia malah tertawa dengan sangat senang. Karena dia tidak mengerti apa yang terjadi. Lau Peu adalah pria yang harus membalas amarahnya. Dan dia akan membalas dengan kejam berlipat ganda. Sementara si Xian peduli dengan keluarganya. Lau Peu pasti akan memulai dengan keluarganya. Sampai semua kerabatnya mati. Orang itu sebelum membunuh setiap kali akan memberikan sensasi kepada lawannya terlebih dahulu. Keluargamu pasti senang. Mendengar suara tawa si gemuk, si Xian tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung membuka mulut orang itu. Kalau begitu, biar dia tidak bisa menutup mulutnya seumur hidup. Biarkan dia tidak bisa menutup mulutnya seumur hidup. Setelah menyelesaikan urusannya, si Xian segera menuju rumah mertuanya dengan terburu-buru. Dia menelepon dengan keras sepanjang jalan. Tapi dia tidak pernah mendapatkan orang yang menjawab telepon. Ketika si Xian tiba di rumah mertuanya, dia hanya melihat polisi yang mengelilingi. Mertuanya dipukuli hingga babak belur. Meskipun masih bernapas, namun segera mencapai ujungnya. Yang lebih disayangkan adalah, istri memiliki seorang adik perempuan, yaitu bibi kecil dari Siu Huan. Ketika menemukannya, dia sudah dilemparkan telanjang ke tumpukan sampah. Dan tidak ada tanda-tanda selamat lagi. Sekarang Siu Huan benar-benar hancur. Dia tidak pernah berpikir tentang nafsu pribadinya. Akan menyebabkan penderitaan seperti ini bagi keluarganya. Namun penyesalan sudah terlambat. Kali ini dia akan membunuh. Dia akan menghabisi Park dengan kejam. Tidak memberikan kesempatan bernafas sedikit pun bagi lawannya. Namun harus diakui, meskipun Park adalah seorang binatang, namun dia adalah binatang yang cerdas. Dia memilih untuk melaporkan ke polisi. Meskipun harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara, dia tidak akan pernah merasa puas dengan kepuasan balas dendam Siu Huan. Dan tindakan ini benar-benar menusuk hati Siu Huan seperti membunuh. Park pergi sendirian ke pusat kota. Setelah pastikan polisi mengikutinya, barulah dia berani keluar. Dia ahli dalam dua bidang. Memohon agar keadilan melindunginya dengan segera. Namun saat polisi bergerak, akhirnya, di saat terakhir, berhasil menculik Pak Pusaka. Di tempat istri meninggal, Ji Hyeon telah menyiksanya berkali-kali. Tapi tidak peduli seberapa sakitnya. Tetapi tidak pernah mendengar permohonan maaf yang tulus. Seolah-olah di dunia Pak Pusaka, hanya ada pembunuhan dan pembunuhan tanpa henti. Ji Hyeon tidak berbicara lagi. Dia meminta Pak Pusaka menggigit tali. Setelah tali melingkar di sekitar pintu, tepat menggantungkan pisau penggal di atas kepala. Asalkan Pak Pusaka membuka mulutnya, pisau penggal itu pasti akan jatuh. Tapi jika tidak melepaskan, maka harus bertahan dengan penderitaan di depan neraka. Meskipun akhirnya sama saja. Tapi sebenarnya tujuan Ji Hyeon adalah membuat Tuan Park merasakan keputusasaan mendekati kematian. Tapi siapa yang tahu pada saat berikutnya, malah membuat semua orang terkejut. Hanya melihat setelah dia pergi, keluarga tua Park tiba-tiba muncul di sini. Ternyata sebelum balas dendam, Si Wan sudah merencanakan semuanya. Merencanakan pengaturan yang menakutkan setan. Itu adalah dengan tangan orang terdekat, untuk memberikan kerusakan terakhir. Namun, ketika tua Park mendengar suara anaknya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Meledakkan rasa takut yang belum pernah ada sebelumnya. Dia ingin berteriak keras, memberitahu keluarganya untuk tidak membuka pintu. Hanya saja semakin dia ingin berteriak, keluarga di luar semakin gelisah. Semakin ingin membuka pintu penghalang ini. Jangan, ibu, jangan. Apakah kamu baik-baik saja? Jangan. Lau Peu sudah mati. Balas dendam Si Huan juga berhasil. Namun, balas dendam ini datang dengan sangat menyakitkan. Film ini berjudul Melihat Iblis. Tapi pada akhirnya, siapa yang sebenarnya iblis?
Apakah itu Tuapak yang membunuh tanpa belas kasihan? Apakah Shoyun yang menghukum orang jahat? Saya kira tidak demikian. Lao Peu adalah seorang dengan gen kekerasan. Dia adalah seorang penjahat yang tidak mengikuti hukum dan kemanusiaan. Tindakannya menakutkan. Namun, dia akan ditindas oleh orang yang lebih kuat. Jadi, dia hanya seorang penderita gangguan mental. Namun, melihat Shoyun, apakah dia juga setan? Seseorang dengan kecerdasan tinggi. Seorang pejabat tinggi yang bekerja di CIA. Seseorang yang ingin membalas dendam atas kematian istrinya. Seseorang yang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan kembali perasaan keberadaan istrinya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi setan? Sebenarnya, tindakan Shoyun tidak salah. Dalam kehidupan nyata, siapa yang rela menderita begitu banyak penderitaan tanpa bertindak? Hanya saja, yang tidak dilihat oleh Shoyun adalah hatinya, yang menyimpan binatang buas yang lebih kuat daripada kebaikan. Seperti seorang determinator. Dia tahu dia akan kalah. Dia tahu akhir yang menantinya pasti akan hancur. Namun di dalam hatinya ada binatang liar yang selalu menipunya sendiri. Mendorongnya untuk bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keinginannya. Akhirnya membuatnya terjerumus ke dalam jurang. Setiap orang memiliki sisi baik dan jahat dalam hatinya. Sebagian besar orang akan menekan binatang buas yang jahat di dalam hatinya, menunjukkan sifat kebaikannya. Sebenarnya balas dendamnya sangat mudah bagi Suhyun. Dia hanya perlu membunuh Oh Bok dengan satu tebasan, untuk mencapai hasil akhir yang diinginkannya. Namun dia tidak melakukannya. Malah dia bermain permainan kucing dan tikus. Ingin merusak lawan secara perlahan secara mental. Namun justru dalam proses ini, dia mulai kehilangan dirinya. Kehilangan hukum. Kehilangan nurani dan sisi kemanusiaannya. Membuatnya menjadi iblis dan melawan iblis. Bahkan jika ayah mertua dan adik iparnya dibunuh, masih ada keyakinan balas dendam yang menghantuinya. Mengakibatkan Suhyun tidak pernah menelan kekecewaan ini. Sampai setelah Lao Peu mati sepenuhnya, dunia dalam hatinya juga hancur seketika. Akhirnya dalam kegelapan, melihat binatang buas yang menguasai seluruh hatinya. Melihat dengan jelas semua yang telah dilakukannya. Inilah mengapa pada akhirnya, Old Park mengatakan satu kalimat padanya. Aku, tidak ada rasa sakit. Di tempatku ini, aku tidak bisa mendapatkan apapun. Kamu sudah kalah. Ya, Xiu Xian yang tampak sukses. Sebenarnya dia kalah dengan tuntas. Dibandingkan dengan Lao Peu yang tidak memiliki hati nurani, Xiu Xian bisa dikatakan kalah dengan malu-malu. Meskipun sutradara membuat film tentang balas dendam, tapi sebenarnya ingin memberitahu semua orang, balas dendam juga membutuhkan banyak pengorbanan yang menyakitkan. Jangan lupa, ketika kamu menatap jurang, sebenarnya jurang juga menatapmu. Jadi, jika hidup tidak berjalan sesuai keinginan, jangan menatap jurang. Hiduplah dengan baik, hanya dengan menjadi lebih baik dan kuat. Itu adalah balasan yang pedih terhadap semua penderitaan.